Kalau teknik perbanyakan pohon, misalnya teknik Daisugi, kakaknya tahu atau pernah dengar gak? Belum sih ya. Aku belum pernah dengar. Tapi kalau dari namanya aja tuh kira-kira itu dari negara mana sih menurut kakak berdua? Dari Jepara tadi. Jepara. Iya. Dari Jepang ya? Dari Jepang kah? Dari Jepang. Oke. Mas Arif pernah dengar teknologi Daisugi gak sih? Belum pernah. Tapi kalau misalnya pencangkokan atau perbanyakan pohon gitu sering dengar? Sering. Ya jadi Daisugi itu kurang lebihnya hampir sama dengan perbanyakan pohon sih. Nah tapi kalau dari namanya sendiri nih, menurut Mas Syarif teknik Daisugi ini berasal dari negara mana Mas? Jepang. Halo Sobat Agro, kembali lagi di channel Agrojin ID yang selalu memberikan informasi menarik dan up to date seputar dunia pertanian. Nah kalau ditanya soal teknik perbanyakan pohon, apa sih yang Sobat Agro pikirkan? Stek, cangkok, kultur jaringan, okulasi atau sambung tunas. Mungkin beberapa teknik tadi adalah yang pertama kali kita pikirkan. Tapi pernahkah Sobat Agro mendengar yang namanya teknik perbanyakan pohon Daisugi? Apa sih teknik ini? Jadi, teknik Daisugi ini adalah teknik perbanyakan pohon asli Jepang yang sudah dikembangkan sejak abad ke-14. Memang sudah agak lama sih, jadi wajar aja kalau misalnya banyak dari kita yang nggak tahu atau mungkin belum pernah mendengar teknik ini. Nah, daripada semakin penasaran, yuk simak video ini sampai selesai karena di dalam video ini kita akan membahas lebih mendalam lagi tentang apa itu teknik Daisugi. Seperti namanya, teknik Daisugi ini berasal dari negara Jepang. Jadi, teknik ini adalah teknik kehutanan hasil Jepang yang sudah dikembangkan sejak abad ke-14. Secara harafiah, teknik Daisugi ini berasal dari kata dai yang artinya meja. Karena teknik ini membuat pohon seperti kita meletakkan sesuatu di meja di atas pohon cedar. Seperti kita ketahui, negara Jepang memang kreatif termasuk dalam membuat teknik perbanyakan pohon. Selain kuno, teknik Daisugi ini juga unik. Dengan teknik Daisugi, kita mampu menghasilkan kayu lurus yang mungkin tidak dihasilkan dengan teknik perbanyakan pohon lainnya. Daisugi pertama kali dipraktekkan pada abad ke-14 di Kitayama, Pegunungan Utara Kyoto. Kawasan tersebut telah digunakan selama bertahun-tahun sebagai lokasi perhutanan dan kuil. Lokasi tersebut memiliki banyak sumber air, namun lahannya tidak begitu luas. Sehingga untuk menyiasati lahan sempit tersebut, muncullah teknik Daisugi yang pertama kali digunakan untuk memperbanyak pohon cedar. Pada masa tersebut, permintaan akan pohon cedar yang lurus cukup tinggi dan harganya pun mahal. Untuk memenuhi permintaan tersebut dan sebagai solusi untuk lahan sempit, digunakanlah teknik Daisugi untuk memperbanyak pohon cedar, di mana dengan teknik ini, satu pohon bisa menghasilkan kurang lebih 50 anakan pohon baru. Dengan teknik Daisugi ini, Jepang berhasil memperbanyak satu pohon menjadi 50 pohon. Wah, hemat tempat nih pastinya. Teknik Daisugi ini menggunakan pohon induk sebagai sumber makanan untuk pohon-pohon anakannya. Sebenarnya, teknik Daisugi ini hampir mirip dengan bonsai. Jadi, dalam prosesnya, Daisugi pada dasarnya melibatkan pemangkasan besar-besaran. Nah, batang atau cabang-cabang yang paling luruslah yang nantinya akan dipertahankan. Sedangkan cabang yang tidak memenuhi kriteria akan dipangkas. Pada teknik Daisugi, pohon cedar dipangkas besar-besaran dengan cara khusus sehingga membentuk bonsai raksasa yang menghasilkan tunas cedar yang tumbuh lurus ke atas.
Apa sih kelebihan dari teknik Daisugi ini? 1. Mampu menyiasati lahan sempit untuk menanam banyak pohon. 2. Teknik ini membutuhkan waktu sekitar 20 tahun hingga pohon baru bisa dipanen, dan biasanya pohon cedar yang dihasilkan akan jadi lebih pendek dibandingkan dengan pohon cedar biasa. Tapi yang luar biasa adalah dengan teknik ini, kita bisa menghasilkan 100 pohon dalam satu pohon indukan. 3. Kayu yang dihasilkan dari teknik Daisugi lebih fleksibel, kuat, dan lebih padat dibandingkan dengan kayu cedar biasa. 4. Dengan teknik ini juga disebut sebagai solusi penebangan hutan dan menjadi alternatif pelestarian alam. Tapi sayangnya saat ini teknik kuno dan unik dari Jepang ini sudah mulai memudar seiring dengan semakin menurunnya permintaan kayu cedar pada abad ke-16. Tapi hasil dari teknik Daisugi ini masih bisa dilihat di taman-taman hias yang ada di Jepang. Nah, kalau melihat kondisi lahan pertanian maupun hutan sekarang ini yang semakin lama semakin sempit, mungkinkah teknik Daisugi ini dilakukan kembali? Apakah teknik ini bisa dikatakan sebagai teknik reboisasi masa kini? Mengingat semakin berkurangnya lahan pertanian maupun hutan akibat berbagai faktor? Pertanyaannya adalah, cocokkah teknik ini diterapkan di Indonesia? Teknik Daisugi ini mungkin akan cocok diterapkan di Indonesia, apalagi dengan semakin sempitnya lahan untuk bertanam, terutama di kota-kota besar saat ini. Nah, itu dia pembahasan mengenai teknik perbayakan pohon Daisugi. Nah, menurut Sobat Agro, bisa nggak sih teknik ini disebut sebagai teknik reboisasi masa kini? Mungkin bisa, tapi sampai saat ini belum ada nih penelitian yang menunjukkan kalau misalnya selain pohon cedar, pohon jenis apa lagi yang cocok untuk diterapkan pada teknik ini. Jadi, kalaupun misalnya mau diterapkan di Indonesia, kita harus melakukan penelusuran atau penelitian dulu. Kira-kira pohon apa yang cocok untuk diperbanyak secara Daisugi. Terima kasih kepada Sobat Agro yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian punya masukan, komentar, ataupun saran, boleh langsung dituliskan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe AgroZine ID. Bye!